Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan para pendengar. Kali ini kami akan membahas mengenai pembentukan istilah-istilah pandemi COVID-19 pada kosakata bahasa Arab dalam Dictionary of COVID-19 Terms masuk pada kajian leksikologi. Anggota kami yaitu ada Mbak Hairunisa Rahmawati, ada Mas Saiful Mukminin, dan saya sendiri Nila Datalina. Dan video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Fikih Lughah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habibie Muhammad Lutfi SSM Hum, kami dari Program Studi Sastra Arab Universitas 11 Maret Surakarta. Slide selanjutnya dibahas oleh Mbak Khairunisa. Monggo Mbak. Iya, terima kasih. Jadi, wabah itu adalah suatu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang dalam jumlah yang besar di daerah yang luas. Nah, suatu wabah itu dapat terbatas pada lingkup yang kecil yang disebut dengan outbreak, sedangkan wabah dalam lingkup yang lebih luas disebut dengan epidemik, atau bahkan di lingkup global disebut juga dengan pandemi. Nah, menurut WHO, pandemi COVID-19 di berbagai negara adalah penyakit menular yang menyerang pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Hal tersebut mengakibatkan berbagai dampak di berbagai sektor kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini di dalam bidang linguistik yaitu munculnya beberapa istilah yang merepresentasikan istilah pandemi COVID-19. Istilah-istilah pandemi ini dalam bahasa Arab dapat dijumpai di dalam kamus yang berjudul Dictionary of COVID-19 Terms. Kamus ini disusun oleh salah satu lembaga riset dari Rabat, Maroko, yaitu The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization atau ALESCO. Kamus ini merupakan kamus versi digital yang memuat glosarium yang berisi istilah-istilah COVID-19 dalam bahasa Inggris, Prancis, dan juga bahasa Arab. Di dalam penelitian ini, kami hanya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di dalam kamus ini, terdapat beberapa kaidah proses pembentukan istilah-istilah COVID-19 dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Adapun proses pembentukan istilah tersebut antara lain ada proses akronimisasi, penyingkatan, komposisi, adaptasi, adopsi, penerjemahan bahasa asing, dan juga kosakata bahasa Arab. Slide berikutnya. Ya, jadi kita mulai masuk ke pembahasan proses pembentukan istilah-istilah COVID-19. Yang pertama ada proses akronimisasi. Nah, proses akronimisasi ini akan menghasilkan bentuk kata yang disebut dengan akronim. Proses pengakronimisasi dibentuk dari sebuah makna atau konsep yang ditampilkan dalam bentuk dua buah kata atau lebih, disingkat kata-katanya sehingga membentuk sebuah kata baru. Di dalam Dictionary of COVID-19 Terms ditemukan contoh data yang merupakan hasil dari proses akronimisasi. Contoh ini kita temukan pada data nomor 031 dengan data bahasa Inggrisnya COVID-19 dan data bahasa Arabnya COVID-19 atau dibacanya COVID-19. Nah, pada nomor data ini, kata COVID-19 dalam bahasa Inggris merupakan akronim dari istilah Coronavirus Disease 19. Di dalam bahasa Arab, kata COVID-19 dibentuk ke dalam kosakata bahasa Arab dengan menggunakan proses akronimisasi menjadi COVID-19. Pada kata ini, terjadi proses akronimisasi berupa pengambilan suku kata pertama dari setiap kata, yaitu ku dari kata corona, V dari kata virus, dan huruf dal dari kata disease. Kemudian yang kedua ada proses penyingkatan. Proses penyingkatan ini merupakan proses mengambil suku kata awal dari sebuah konsep yang pelafalannya dibaca per huruf. Singkatan dan akronim memiliki perbedaan di dalam pengucapan atau pelafalannya. Singkatan dilafalkan secara huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan dengan sebuah kata. Di dalam Dictionary of COVID-19 Terms, ditemukan contoh data yang merupakan hasil dari proses penyingkatan. Data ini kita temukan pada nomor 152 dengan data bahasa Inggris Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dengan data bahasa Arabnya Mutalazimah al-Iltihab at-Tanafusi al-Had atau dalam kurungnya SARS.
Nah, pada nomor data ini, istilah SARS dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari istilah Severe Acute Respiratory Syndrome. Dalam bahasa Arab, istilah SARS dibentuk ke dalam kosakata bahasa Arab menggunakan proses penyingkatan menjadi sin, alif, ro, sin, yang dibaca SARS. Istilah tersebut tersusun dari sin, alif, ro, dan sin. Huruf sin ini merupakan singkatan dari kata severe, huruf alif singkatan dari acute, huruf ro merupakan singkatan dari respiratory, dan huruf sin merupakan singkatan dari sindrom. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Saiful. Selanjutnya yaitu pada proses yang ketiga yaitu komposisi. Adapun istilah komposisi ini berkenaan dengan bidang morfologi untuk mengacu pada adanya 20 kata atau lebih untuk satu konsep. Pembentukan kata melalui proses ini dapat dilakukan dengan cara penamaan benda. Proses komposisi dengan cara penamaan adalah pemberian nama untuk suatu konsep pembendaan. Kemudian dalam Dictionary of COVID-19 Terms, kami menemukan contoh data yang merupakan hasil dari proses komposisi, yaitu pada data nomor 107 dengan data bahasa Inggris N95 respirator, dan dalam data bahasa Arab yaitu Minfasu N9 Khomsah. Kemudian pada data ini, istilah N95 atau N95 respirator dalam bahasa Inggris dibentuk ke dalam bahasa Arab menjadi frasa minfasu N9 Khomsah. Frasa minfasu N9 Khomsah dibentuk dari frasa N95 respirator dengan menggunakan proses komposisi. Pada frasa minfasu N9 Khomsah berawal dari kata minfasu dan ditambahi dengan istilah N9 Khomsah atau dalam bahasa Inggris disebut N95 respirator sebagai nama suatu konsep pembendaan. Kemudian yang keempat yaitu proses adaptasi. Proses ini merupakan proses penyerapan istilah asing dengan menyesuaikan ejaan dan lafal. Dalam Dictionary of COVID-19 Terms, kami menemukan contoh data yang merupakan hasil dari proses adaptasi, yaitu pada nomor data 181 dengan data bahasa Inggris virus dan dalam bahasa Arab yaitu virusun. Pada data ini kata virus dalam bahasa Inggris dibentuk ke dalam bahasa Arab menjadi kata virusun. Kemudian kata virusun ini dibentuk dari kata virus dengan menggunakan proses adaptasi. Pada kata virusun terdapat beberapa penyesuaian ejaan dan lafal, seperti penggunaan huruf ya bersukun sebagai representasi dari huruf i dalam kata virus, pemanjangan vokal pada fonem ru dengan menggunakan huruf vau bersukun sebagai representasi dari huruf u dalam kata virus, serta penggunaan kaedah pentanwinan pada akhir kata sebagai penanda nomina. Kemudian yang kelima yaitu proses adopsi yang merupakan proses penyerapan istilah asing yang dilakukan dengan mengambil bentuk dan makna kata asing tersebut secara keseluruhan. Dalam Dictionary of COVID-19 Terms, kami menemukan contoh data yang merupakan hasil dari proses adopsi. Kami mengambil contoh pada nomor data 143 dengan data bahasa Inggris Redemsphere dan dalam data bahasa Arab juga Redemsphere. Pada data tersebut, kata Redemsphere dibentuk ke dalam bahasa Arab menjadi kata Redemsphere. Kata Redemsphere dibentuk dari kata Redemsphere juga dengan menggunakan proses adopsi. Pada kata Redemsphere tidak terdapat penyesuaian ejaan dan lafal. Dalam hal ini, kata Redemsphere dalam bahasa Arab diserap langsung dari bahasa Inggris tanpa melakukan penyesuaian ejaan maupun lafalnya. Selanjutnya. Oke, yang keenam yaitu proses penerjemahan bahasa asing. Nah, proses ini dilakukan apabila pemakai bahasa memperoleh atau mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing. Kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Arab. Dalam contoh Dictionary of COVID-19 Terms, kami menemukan contoh data yang merupakan hasil dari proses penerjemahan bahasa asing. Kami mengambil pada nomor data 156 dalam bahasa Inggris yaitu social distancing dan dalam bahasa Arab yaitu taba'udun ijtima'iyun. Pada data ini, istilah social distancing dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi taba'udun ijtima'iyun. Berdasarkan teknik penerjemahan, kata frasa social distancing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan teknik kalke. Teknik kalke merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan frasa dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab dengan menyesuaikan struktur bahasa Arab. Dalam hal ini, kata sosial dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ijtima'iyun dan kata distancing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi taba'udun.
Dan yang terakhir adalah proses kosakata bahasa Arab. Nah, bentuk istilah yang ada dan digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini ada juga yang berasal dari kosakata bahasa Arab yang sudah ada sebelumnya. Penggunaan istilah dari kosakata bahasa Arab ini merupakan istilah-istilah yang tidak terdapat dalam bahasa asing. Nah, istilah-istilah yang bersumber dari bahasa Arab merupakan istilah yang tidak diperoleh atau tidak bisa diadopsi dari bahasa asing. Dalam Dictionary of COVID-19 Terms ditemukan contoh data yang merupakan bentuk dari kosakata bahasa Arab. Kami temukan pada nomor data 044 dari data bahasa Inggris epidemik dan dalam bahasa Arab menjadi wabaun. Nah, pada data tersebut atau pada data 044, istilah epidemik dalam bahasa Inggris tidak diserap langsung dalam bahasa Arab. Namun untuk menjelaskan istilah epidemik itu, bahasa Arab sudah memiliki istilah wabaun, sehingga kata wabaun merupakan istilah asli dalam kosakata bahasa Arab. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam video pembahasan kali ini adalah dalam Dictionary of COVID-19 Terms ditemukan 7 proses pembentukan istilah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Proses tersebut antara lain proses akronimisasi, proses penyingkatan, proses komposisi, proses adaptasi, proses adopsi, proses penerjemahan bahasa asing, dan yang terakhir adalah proses kosakata bahasa Arab. Sekian video yang bisa kami sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Lugha. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan teman-teman yang bisa memberikan ide kami akan membahas apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.